Oke, halo semuanya. Kali ini gue lagi sama Karin nih, temen gue. Halo Rin. Woi. Nah, jadi Karin ini datang dari salah satu universitas di Jawa Barat ya. Universitas di Jawa Barat, tapi letaknya itu di ujung Jawa Barat. Nah, dia itu datang dari jurusan keperawatan. Karin, lu boleh gak sih jelasin dulu istilahnya nama lu siapa, terus lu mungkin dari jurusan mana, fakultas apa, angkatan berapa, lu boleh nggak sih jelasin? Halo semuanya, kenalkan nama gue Karin Natasha Angela, gue dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Gue masuk tahun 2012. Lu di 4 ya? 4 mana Rin? 4 Garut. 4 Garut, itu makanya tadi gue bilang dia di Jawa Barat tapi di ujung Jawa Barat. Oke. Karin, sebelum gue tanya-tanya tentang keperawatan ya Rin, kesibukan lu sekarang apa sih? Masih ngampus, tapi kan di rumah aja kan. Masih ngampus tapi gue masih sibuk untuk UAS sih. Oh, belum selesai ya? Belum selesai UAS. Studi lu kelar kapan sih? Maksudnya UAS lu kapan sih? UAS gue tuh udah ada jadwal sih, tanggal 4 sama tanggal 12. 4 sampai 12. Iya. Juni berarti ya? Juni. Lagi. Minggu depan berarti ya? Minggu depan. Oh, Rin, gue pengen tanya nih mengenai jurusan keperawatan. Karena gue sendiri awam nih dengan jurusan keperawatan. Kalau boleh tahu, jurusan keperawatan itu apa sih? Lu bisa definisiin nggak sih? Sebelumnya, lo tahu nggak sih perbedaan dokter sama perawat dari ranah kerjanya yang dasar ya? Oh, kalau gue ditanya, gue tahu lah. Gimana? Karena gue pernah dirawat kan. Gue pernah dirawat di rumah sakit ya. Oke. Kalau menurut gue, ini kalau menurut pandangan gue, kalau perawat itu menurut gue itu tangan keduanya dokter lah istilahnya. Jadi kayak dia kadang suka datang malam-malam, suka datang pagi-pagi nanya gimana, udah dimakan belum makanannya, terus gimana rasanya, masih mual atau enggak, terus dia nanti ganti spray, terus dia biasanya gantiin infus ya, istilahnya orang yang bisa direbetin lah kalau lagi di rumah sakit. Terus? Nah, sedangkan dokter ya, kalau dokter menurut gue nih, dia itu menjadi tangan pertama untuk kesembuhan diri. Jadi kayak dia pasti nanya, kamu apa sakitnya gimana, udah enakan belum, terus cocok nggak sama obat yang dikasih. Istilahnya dia benar-benar kayak apa ya, istilahnya dia benar-benar kayak gimana caranya nih orang bisa sembuh dengan cepat. Nah, kalau si perawat itu lebih gimana caranya dia bisa ngelayani si pasien ini dengan baik. Kalau menurut gua kayak gue dapet kayak gitu sih. Jadi kalau bisa aku tarik kesimpulan ya dari penjelasan itu, berarti kayak kalau dokter tuh cure-nya, pengobatannya, kalau perawat itu ke pelayanannya, ke care-nya, ke perhatiannya. Berarti gue bener kan? Sebenarnya garis besarnya benar. Karena gini, misalkan nih lo sakit kan, lo sakit, nah itu pasti ada kebutuhan dasar manusia yang kurang, yang tidak terpenuhi secara maksimal. Nah kita sebagai perawat itu apa ya fungsinya, job desk itu untuk memenuhi KDM yang kurang itu, atau membantu klien kita untuk memenuhi KDM itu. KDM apa sih? Kebutuhan dasar manusia. Kayak kebutuhan fisiologi, untuk makan, rasa aman ya. Oh, berarti jatuhnya kalau gue bilang tangan kedua berarti benar apa enggak? Rekan kerjanya dokter sebenarnya sama sih. Ya. Oke, Rin. Kalau boleh tahu nih, tahu nggak sih lo ada nggak sih spesifikasi perawat? Apakah semua perawat itu sama atau beda? Jadi gini, jadi di keperawatan itu sama kayak dokter ya, ada beberapa stase, ada bidang-bidangnya lah. Itu kayak spesifikasinya lah ya? Ya, ada medikal bedah, ada keperawatan anak, ada keperawatan lansia atau gerontik, ada keperawatan jiwa, ada keperawatan komunitas, ada keperawatan keluarga. Nah itu suka dibagi-bagi nanti. Kalau misalkan nanti lo udah eskep, udah ngambil profesi dan lo ingin spesialis lah, itu lo bisa anak-anak, bisa medikal bedah, bisa jiwa juga.
Kalau lu sendiri, lu udah ngambil kayak gitu, kayak spesifikasi. Berarti lu masih umum. Gue masih belajar semuanya kayak dokter umum aja, masih belajar semuanya. Oh, Nanti baru nanti ya, S2-nya lu baru lu mau ngambil pengen spesialis kemana apa, gitu ya. anak kah, kedua. Oke Rin, gue mau nanya lagi. Kira-kira kapan sih dan kenapa akhirnya lu tercetus, gue pengen nih kayaknya masuk jurusan keperawatan? Kapan dan kenapa? Iya, kapan dan kenapa? Pasti orang ada dong kayak, duh gue pengen nih masuk jurusan A misalnya. Ternyata pas ditanya kapan, gue udah kepikiran dari gue dari gue kelas 3 misalnya, kelas 3 SMA di semester awal misalnya. Terus gue juga pengen tuh karena yang menurut gue pasti ada dong, setiap manusia pasti punya alasan dibalik mencapai sebuah yang dia inginkan. Lalu ada nggak tuh kapan dan kenapanya? Jawaban jujur gue ya. Jawaban jujur nih. Jawaban jujur gue kapan dan kenapanya itu nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada. Astaga. Karena gini, emang dari awal itu gue punya cita-cita untuk kerja di kesehatan, di bidang kesehatan. Tadi kalau kesana lah ya. Di rumah sakit, pokoknya berhubungan sama kesehatan lah. Itu gue punya tujuan itu pertama adalah ilmu gizi, buat kerja di rumah sakitnya. Itu teknik pangan buat kerja di industri, di pabrik itu. Kalau teknik pangan tuh kayak gimana? Yang lu tahu? Yang gue tahu dulu ya, itu kayak gimana ya, lo mengulik sesuatu makanan gitu. Itu yang setahu gue maaf kalau gue salah, tapi dulu kan gue masih awam banget kan, taunya sih cuma gitu doang pas dulu. Terus setelah gue apply buat SBM, buat mandiri, buat SNM, nggak ada yang menerima gue di. Oh, lu dari mencoba ketiganya itu nggak ada yang menerima gue kecuali ini keperawatan Unpad. Tuh, dan lewat jalur mandiri gitu. Dan gue mikir ya udahlah, kan ini emang kesehatan kan, terus gue juga suka mempelajari tentang biologi manusia, khususnya biologi manusia, ya udah gue terima aja. Oh, berarti jatuhnya walaupun nggak kepengen nih istilahnya perawatan, tapi lu ngasal jurusannya tetap yang ada apa istilahnya kayak pembelajaran biologinya dan tentang kesehatannya sesuai sama emang gue mau juga kan, sesuai kesehatan. Jadi istilahnya apa ya, yang bukan jadi prioritas tapi tetap apa yang lu suka gitu ya. Kayak harus ada biologinya yang penting, harus ada kesehatan yang penting gitu ya. Oh, jadi buat kalian nih yang mungkin masih bingung nih mau naruh jurusan kedua ketiganya apa, berarti bisa kalian. Lo tahu dulu nih lo suka belajarnya apa, mau lo suka belajar ekonomi kah, hitung-hitungan ekonomi, atau misalkan lo sukanya MTK atau fisika, lo tahu dulu. Tapi kalau menurut gue ya, ini tapi kalau menurut gue mau lu itu milih jurusan kedua atau ketiga, menurut gue sih lu pelajarin dulu semuanya, kayak apa yang lu pengen ambil nantinya, jurusan apa yang pengen lu pilih nanti. Jadi lu nggak bakal ada penyesalan dan lu bakal nggak ngerasain gua salah jurusan. Karena tadi gue udah ngobrol-ngobrol sebelumnya, Karni bilang lebih baik itu mencintai apa yang disukai daripada mencoba untuk mencintai. Itu nggak enak. Iya, jadi gimana ya, Bapak, lo tuh lebih lebih mudah untuk lo tuh berjuang sama apa yang lo suka, sama apa yang lo cintai, daripada lo berusaha berjuang untuk mencintai yang sebenarnya lo biasa-biasa aja, lo nggak suka. Itu jadi buat kalian yang sekarang masih nyari kampus idaman, masih nyari jurusan idaman, berjuang dari sekarang aja udah. Nggak apa-apa lo jerawatan gara-gara begadang, rambut rontok gara-gara stres, nggak apa-apa, yang penting nanti pas akhirnya lo dapet apa yang lo mau, apa yang lo tuju. Intinya semuanya tuh udah terbayarkan, lo tinggal ngejalanin. Tinggalin lagi aja. Nah, Karin, berarti tadi kan lo bilang proses dan perjuangan lo tuh lewat ketiga tadi, ada SNM, ada SBM sama mandiri. Nah, itu gimana sih proses dan perjuangan? Apakah lo cuma belajar doang atau gimana? Standar sebenarnya sih kayak anak-anak SMA pada umumnya ya, pasti gue ikut bimbel, gue beli buku SBM lah, gue belajar sama temen lah, kan kayak ya udah kayak normal aja lah ya, biasa aja. SBM ya ujung-ujungnya berdoa, minta pencerahan orang tua, jawab soal kan, terus lo berdalam ilmunya. Iya, sebenarnya itu aja. Tapi itu yang kesalahan gue adalah
Mungkin lu kurang lama kali. Gue kurang maksimal. Gue kurang proses gue kurang maksimal untuk mencapai apa yang gue suka itu. Jadinya lu baru tersadarkan tuh saat detik-detik SBM gue keluar nih, gue gak terima itu yang gue sadar. Lu mungkin tersadarkan tuh pas detik-detik apa ya istilahnya, detik-detik kayak udah harus milih jurusan, udah harus milih kampus, dan lu ternyata ternyata belajar gue kurang gue push nih, kurang maksimal, dan akhirnya kekecewaan itu lu harus terima ya. Sebenarnya kalau belajar nggak ada kata terlambat sih, mau sedekat apapun kalau lo emang niat sih sebenarnya bisa aja, tapi diusahakan dari sedini mungkin lo belajar. Makanya kalau menurut gue sih mendingan, kalau mungkin nih kalian udah kelas 3 ya, berarti kan kalian tinggal SBM sebentar lagi, bulan Juli kalian mau SBM. Berarti kalau menurut gue ya udah, walaupun waktu kalian cuma sebentar, tapi tolong dimaksimalin. Entah belajar kalian, entah kalian review soalnya, entah kalian memperdalam dari bab-bab yang ada, ataupun kalian kalau misalkan masih ya kelas 2 SMA lah dan mau naik kelas 3, menurut gue sih mendingan pas lo nanti nih atau pas dari sekarang nih lu bisa beli bukunya, bisa lu pelajarin ilmunya, bisa lu perdalam lah apa yang lu, atau nggak lu review lah ya semester 1 kelas 1 kelas 2, atau lu mungkin lihat contoh soal dari SBM, contoh soal dari ujian mandiri, lu bisa pelajarin dulu, dan lu bisa cari tahu juga lah istilahnya jurusan mana sih yang lu pengen, jurusan apa yang akhirnya lu tambatkan di hati lu dan lu niatkan buat menjalani di kuliah. Dan sekarang kayaknya lebih mudah nggak sih, orang sekarang lagi di rumah aja kan? Iya. Jadi kayak lu punya banyak waktu, lebih banyak daripada kita yang harus tetap ke sekolah, pasti kan tergoda buat main sama temen. Mendingan kalau menurut gue ya, kalian tuh lihat diri kalian lebih suka apa, pelajaran ya ini, tentunya pelajaran lebih suka apa. Kayak misalkan dia biologi, nah yaudah kalian pilih aja jurusan yang ada bagian biologi. Kalian lihat tuh semua jurusan yang ada biologinya, dan kalian lihat jurusan mana yang paling kalian suka, itu berarti harus kalian pilih. Karena apa ya, kesukaan itu lebih enak sih dibandingkan harus mencoba untuk menyukai. Karena itu sulit pasti. Kayak misalkan kita nggak suka fisika, dipaksa fisika tuh pasti nggak bakal masuk bro. Bisa, tapi susah, prosesnya susah banget. Pasti lama karena kita tuh ngerasa di otak kita tuh kalau pelajaran itu tuh sulit. Ya dari mungkin nanti kita lanjutin lagi ya. Boleh.